Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hizbihim yarzuquna ma'badahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai apa kita? Sampai pembahasan sifat apa? 2 bulan ditutup. Saya masih bahas hukum ya. Wajib, mustahil dan jaiz. Hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Setiap orang Islam itu harus mengerti hukum-hukum yang berlaku di dalam agama. Karena kita ini diperintah untuk beragama, maka di dalam agama itu banyak isinya aturan-aturan. Jadi antaranya ada aturan-aturan untuk mengenal sebuah hukum. Hukum itu macamnya ada 3. Ada hukum
syariat, hukum yang biasa kita kenal. Isinya apa hukum syariat? Yaitu perintah-perintah Allah kepada orang-orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Isinya apa? Ya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Itu hukum syariat. Kita harus tahu itu. Maka untuk mengetahui hukum syariat ada namanya pelajaran ilmu fikih. Maka dalam ilmu fikih dijelaskan satu persatu mana yang diwajibkan oleh Allah, mana yang disunahkan oleh Allah, mana yang diharamkan, mana yang dimakruhkan, mana yang mubah. Maka kalau kita pengen tahu lebih dalam, tinggal ngaji ilmu fikih. Yang kedua ada lagi hukum namanya hukum adi. Apa itu hukum adi? Hukum adi adalah hukum yang berkaitan dengan kebiasaan hidup manusia. Kalau orang umum biasa nyebutnya namanya hukum alam atau hukum kebiasaan. Contohnya apa? Kalau orang lapar makan, kalau orang sakit berobat, kalau kepingin apa? Sembuh. Kalau ada batu dilempar ke atas, maka dia akan jatuh kembali karena apa? Ada gravitasi. Itu hukum kebiasaan namanya. Ada hukum apa? Namanya hukum adi. Dalam hukum adi macam-macam tuh. Ada 4 namanya. Nanti kita akan bahas. Ada kaitannya sesuatu dengan sesuatu. Itu hukum adi. Makan kenyang, minum seger, kalau berobat sehat, pisau memotong, api membakar, selimut menghangatkan. Ini hukum yang berkaitan sama kehidupan manusia. Apa sih hubungannya hukum adi dengan hukum syar'i? Oh, hubungannya adalah kalau kita lapar disuruh ngapain? Makan. Maka lapar dengan makan itu hukum adi. Sejak bayi juga begitu. Hewan juga begitu. Hewan kalau lapar ngapain? Enggak lari-lari enggak? Biarpun hewan kalau lapar makanlah. Tapi kita manusia diatur oleh hukum syar'i. Oh, yang dimakan harus yang halal. Nah, ini kaitannya nih. Kalau malaikat bagaimana malaikat? Malaikat nggak punya hukum adi seperti kita. Malaikat nggak ada laparnya, nggak ada sakitnya, nggak ada hausnya, nggak ada ngantuknya, hingga malaikat tidak punya hukum adi seperti hukum adi yang terjadi pada kita. Kalau minum, haus, minum, tapi yang diminum harus yang halal. Nggak boleh ciu diminum, ya nggak boleh. Ada itu apa? Bipang. Tahu bipang kamu? Bipang apa bipang? Boleh dimakan? Nggak boleh, haram. Jadi hukum adi itu berkaitan sama hukum syar'i. Aturan untuk mengatur hukum adi itu ada hukum syar'i, hingga kita nanti bisa tahu, oh kalau saya harus berpakaian menutup aurat, maka yang ngatur caranya pakaian hukum syar'i. Oh kalau laki-laki yang ditutup pusar sampai lutut, kalau wanita seluruh tubuhnya, ini hukum adi, diatur atau dikontrol dengan hukum syar'i. Jadi yang
Kita bahas pertama hukum syar'i, yang kedua ada namanya hukum adi. Yang ketiga ada lagi namanya hukum akli, yaitu hukum yang diputuskan oleh akal sehatnya manusia. Setiap manusia itu punya akal sehat, dan akal sehatnya itu bisa membuat sebuah keputusan. Jangan manusia punya akal tapi akalnya nggak punya keputusan apa-apa, maka dianggap akalnya tidak bisa berpikir dengan normal. Apa hukum akli? Hukum akli isinya adalah ada wajib, ada mustahil, dan ada jaiz. Nah, ini ada 3 hukum akli namanya. Yang mau kita kaji dalam ilmu tauhid ini, kita akan memakai hukum akli, tidak memakai hukum syar'i dan tidak memakai hukum adi, tapi kita akan memakai hukum akli. Maka setiap orang Islam itu sebenarnya harus tahu hukum akalnya masing-masing. Artinya bagaimana cara berpikir dengan normal, dengan akal yang sehat. Cara mikirnya bagaimana? Nah, kita harus tahu. Maka diajarkan dalam agama namanya ilmu tauhid. Kalau mengatur hukum-hukum tentang syar'i namanya ilmu fikih. Kalau mengatur hukum kebiasaan itu setiap manusia bisa. Mereka akan menghadapi hukum kebiasaan setiap hari. Hewan juga bisa, anak kecil juga bisa. Kenapa? Karena hukum adi itu tinggal dicoba. Kalau kamu pegang air, panas apa enggak, tinggal dipegang. Oh iya panas. Kalau kamu mau tahu ini garam atau gula, tinggal dicoba. Maka hukum adi itu hukum yang mudah. Hingga yang namanya kedokteran meneliti mau bikin obat untuk virus corona. Maka caranya bagaimana? Diteliti, pakai uji coba. Coba ini campur sama ini jadinya apa? Oh begini. Ini campur sama ini, oh jadinya begini. Tinggal diuji coba. Artinya ilmu yang disebut namanya ilmu dzaruri, yang nggak usah pakai berpikir. Kamu mau tahu mana gula mana garam, perlu mikir nggak? Ini gula apa garam, ya dipikir, ya nggak ketemu malah. Caranya dia apa? Coba. Ini air putih apa Sprite, kan sama-sama apa? Putih. Caranya tahu bagaimana? Dicoba. Nah, jadi hukum adi itu hukum yang sangat mudah. Caranya mengetahui hukum adi itu dengan uji coba. Kalau hukum syar'i, caranya tahu bagaimana? Harus lewat seorang nabi. Itu hukum syar'i. Allah mendatangkan seorang nabi, mengatur ini yang diwajibkan, ini yang diharamkan, ini yang disunnahkan, ini yang dimakruhkan. Itu hukum syar'i. Maka setiap nabi datang maka berlaku hukum syar'i. Kalau enggak ada nabi gimana? Kalau nabi enggak datang gimana? Ya bebas, mau makan apa saja boleh, mau minum apa saja boleh, karena nggak ada peraturan. Ibaratnya kamu naik motor, tapi nggak ada lalu lintas, ada tilang nggak? Ya nggak ada tilang. Kok bisa ada tilang? Kenapa? Karena ada peraturan lalu lintas. Nah, hukum syar'i juga begitu. Kaitannya ada surga, ada neraka. Ini kaitannya sama hukum syar'i. Yang ini wajib dikerjakan. Kalau tidak kamu kerjakan masuk
neraka. Kalau kamu kerjakan masuk surga. Oh, yang ini haram, kalau kamu kerjakan kamu dihukum masuk neraka. Kalau kamu tinggalkan kamu masuk surga. Ini nama kaitannya sama hukum syar'i. Nah, beda lagi sama hukum akli. Hukum akli mengatur tentang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal kepada nabi-nabinya Allah, serta untuk mengenal kalau dirinya adalah makhluknya Allah. Orang yang punya akal sehat akan kenal mana yang Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Orang yang akalnya sehat akan kenal mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Orang yang akalnya sehat akan tahu dirinya itu makhluk atau Tuhan. Kalau orang yang nggak tahu saya ini makhluk apa Tuhan ya, itu kira-kira normal otaknya apa nggak normal? Otaknya apa itu? Contohnya siapa? Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ngaku dirinya Tuhan, berarti dia nggak sadar kalau dia adalah makhluk. Siapa lagi? Namrud. Saya adalah Tuhan. Kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain saya. Kan repot ini. Berarti akalnya apa? Soak. Kenapa kok soak? Dia tidak bisa membedakan mana yang Tuhan dan mana yang makhluk, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Maka perlu belajar ilmu tauhid. Coba di luar sana banyak orang yang tidak menyembah Allah. Ada banyak. Kenapa? Karena akalnya nggak waras. Nggak waras itu bukan berarti harus gila masuk grogol, bukan. Nggak waras itu maknanya akalnya tidak berpikir dengan sebagaimana mestinya. Kayak contohnya begini, orang yang akalnya sehat akan bisa membedakan satu perkara dengan perkara yang lain. Sama contohnya orang yang matanya sehat. Orang yang matanya sehat akan bisa membedakan mana yang merah, mana yang hijau, mana kuning, mana hitam. Makanya orang kalau mau bikin SIM, kamu punya SIM? Punya. Waktu bikin SIM persyaratannya apa? Tes mata tuh coba. Padahal kan SIM urusannya naik motor. Kenapa yang dites matanya? Karena kamu biar tahu mana lampu merah, ini hijau atau merah. Kalau ada orang buta warna, terus dapet SIM, terus naik motor, kira-kira di lampu merah bisa paham nggak dia? Ini hijau atau orang yang matanya nggak sehat itu bagaimana? Seperti orang yang dilihat merah semua. Ini warnanya apa? Merah. Ini apa? Merah. Ini apa? Merah. Memang yang dilihat merah semua. Ada orang lihat hijau semua. Tanya ini apa? Hijau. Ini hijau. Nah, coba. Kayak kamu punya TV, TV-nya mau rusak. Pernah punya TV begitu? Warnanya hijau semua. Oh, ini alamat TV rusak ini. Ada TV warnanya kuning semua. Berarti dia tidak bisa memandang dengan normal. Ketika tidak bisa memandang normal, berarti tidak bisa membedakan sesuatu. Ini tuh tembok warnanya putih atau merah. Saya punya kawan begitu. Saya pinjem motor. Bro,
tolong pinjam motornya sebentar mau ke depan. Oh iya, motor saya di depan Bib Yamaha. Yang warnanya apa? Pokoknya Yamaha. Kan repot. Nomornya sekian, enggak warnanya apa? Udah enggak usah nanya-nanya dah gitu. Oh, memang dia enggak bisa bedain. Terima kasih. Jadi orang yang akalnya sehat, dia adalah orang yang bisa membedakan sesuatu. Apa yang dibedakan? Yang dibedakan bukan mana baik, mana buruk, bukan. Kalau mana baik, mana buruk, yang bisa membedakannya adalah hukum syar'i, hukum fikih. Tapi kalau akal untuk membedakan mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Ini penting kita kaji biar kamu jangan kesasar menganggap ada Tuhan selain Allah, atau seminim-minimnya kamu menganggap ada yang menciptakan sesuatu selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu menjadikan segala sesuatu. Allah berfirman pula dalam ayat yang lain, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Orang yang bisa membaca, artinya memahami ayat Al-Quran, akan mengerti bahwa saya itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah tidak hanya menciptakan diri saya, tapi Allah juga menciptakan perbuatan saya. Begitu loh. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi penjahit, ada yang jadi tukang gali kubur, ada yang jadi tukang narik sepeda, ada yang jadi. Semua profesi ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi Allah lah yang menentukannya. Maka orang yang punya akal akan bisa memahami itu, bahwa keadaan saya sekarang demikian, ini adalah takdirnya Allah. Tapi kalau nggak punya akal bagaimana? Kalau nggak punya akal gimana? Akan mengatakan bahwa yang saya punya ini hasil usaha saya sendiri. Yang saya punya ini karya saya sendiri. Seperti siapa? Qarun. Qarun dia mengatakan segala yang saya punya adalah hasil dari usaha saya sendiri. Maka perkataan Qarun ini menjadikan Qarun menganggap dirinya bisa menciptakan sesuatu, padahal tidak ada yang bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah. Allah lah yang menjadikan segala yang ada di dunia dan yang ada di akhirat. Adapun kita punya perbuatan seperti apa contohnya? Kita bisa memasak, bisa berjalan, bisa membuat piring, membuat gelas, membuat meja. Kita bisa membuat rumah, membuat mobil, membuat motor. Maka semua hasil yang kita ciptakan, hasil itu sebenarnya dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Yang bisa mengerti ini hanya orang yang berakal. Maka kita akan mengaji ilmu akal, biar kamu akalnya waras, nggak kayak Fir'aun, nggak kayak Qarun, nggak kayak orang Mu'tazilah, nggak kayak orang Syiah, nggak kayak orang-orang Jabariyah, nggak kayak orang-orang Khusyuwiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Jahmiyah, Kiramiyah.
mereka orang-orang yang kelihatannya pinter. Kalau kamu lihat orang-orang filsafat itu orang yang gelarnya panjang, sekolahnya bertahun-tahun. Coba. Gelarnya ada insinyur, ada dokter, ada MBA, ada apa lagi? Bakul ayam, ada semacam-macam. Tapi hasilnya mengatakan Tuhan gak ada. Hasil sekolahnya mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Itu hasil sekolah. Tandanya apa? Akalnya tidak bisa membedakan sesuatu. Maka kita diminta mengkaji ilmu tauhid, diwajibkan dalam agama ngaji ilmu tauhid agar kamu bisa membedakan mana yang perbuatan Tuhan, mana perbuatan makhluk, mana yang nabi, mana yang bukan nabi. Saya mau tanya, di Indonesia itu ada nabi namanya Musodek ya? Mukadzib, namanya Ahmad Mukadzib, bukan Musodek, bukan. Sodik itu kan benar, kalau kadzib bohong, itu namanya pembohong. Saya mau tanya, ada nggak yang mengikuti Ahmad Mukadzib? Ada. Berarti kan nggak waras dia, bukan nabi diikuti sebagai nabi. Kemarin ada yang baru meninggal namanya Lia Edan, ya, meninggal udah. Ada nggak pengikutnya? Kok bisa punya pengikut? Berarti yang jadi pengikutnya gimana? Akalnya nggak waras. Lah kalau kamu ngaji ilmu ini, akal kamu akan waras. Artinya waras apa? Bisa membedakan sesuatu, bisa membedakan mana yang harus disembah dan mana yang tidak boleh disembah, mana yang menjadi nabi dan mana yang bukan nabi, mana yang perbuatan makhluk, mana yang perbuatan khalik. Ini fungsinya. Maka pelajaran ilmu tauhid itu dikaji, isinya membahas tentang hukum akli. Yang isinya ada berapa hukum akli? Ada 3, yaitu sesuatu perkara hukum. Yang pertama namanya hukum wajib, yang kedua ketetapan hukum mustahil, yang ketiga ketetapan hukum jaiz. Pernah dengar ini? Baru karena baru ngaji masalahnya. Banyak kawan-kawan saya yang ketika kita ajak ngomong dengan ilmu ini baru dengar, Bib. Iya. Makanya wajib itu ada 2. Ada wajib yang jadi lawannya haram. Ada wajib yang jadi lawannya mustahil. Kamu kan sering ngomong, kalau ada semut, kalau ada semut segede gajah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Mustahil itu artinya apa? Tidak mungkin terjadi. Itu yang mengatakan mustahil siapa? Akal. Kalau akal kamu sehat, maka kamu bisa memutuskan ini mustahil nih, nggak mungkin nih begini nih. Nah, kalau ada hukum mustahil, maka ada kawan-kawannya mustahil. Kawannya mustahil ada 3.
Mustahil itu tidak mungkin terjadi. Kawannya apa? Ada namanya wajib. Apa artinya wajib? Pasti terjadi. Ada lagi kawan namanya jaiz. Apa artinya jaiz? Boleh saja terjadi. Jadi orang yang tahu tiga ini, mana yang pasti, mana yang mustahil, mana yang jaiz, berarti dia orang yang akalnya sudah waras. Akalnya sudah menjadi manusia yang normal. Akalnya sudah bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang makhluk. Maka jangan dianggap enteng ilmu ini. Banyak orang nganggap ngaji apa sih Bib, saya nggak nyambung ngaji itu Bib. Makanya duduk, dengarkan, serius, nanti akan nyambung. Biar kamu jadi orang yang akalnya waras. Jangan dianggap saya sudah waras akalnya Bib. Dianggap akalnya waras. Padahal yang namanya orang itu ada dua kondisi. Ada orang yang kelihatannya waras, ada orang yang benar-benar waras. Kelihatannya doang waras, pakaiannya bagus, celananya bagus, sekolahnya tinggi, pakainya mobil, jabatannya punya, kelihatannya waras. Loh kok kelihatannya Beb, ketika ditanya tentang Tuhan nggak kenal. Ketika ditanya tentang Nabi nggak kenal. Lah orang kok sampai nggak kenal Allah, nggak kenal Nabi, ini mesti akalnya nggak waras. Karena untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan itu nggak butuh bantuan yang lain kecuali berakal. Coba kamu menyadari Tuhan itu ada, dikasih tahu siapa? Kamu sadar nggak kalau Tuhan itu ada? Ada nggak Tuhan? Ada. Dikasih tahu siapa? Bapak? Akal. Kamu tahu Tuhan ada? Dikasih tahu siapa? Bapak? Guru? Atau punya dalil? Kenapa? Kalau orang punya akal, dia akan sadar bahwa langit, bumi, dan segala isinya termasuk diri saya itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada yang bikin. Itu akal berpikir. Gak perlu dikasih tahu. Saya kasih tahu sini. Tuhan itu ada. Kamu itu makhluk. Perlu dikasih tahu, perlu. Atau mungkin kamu pernah nanya kali sama kawan kamu, mas saya mau tanya, saya ini makhluk bukan ya? Ada nggak orang nanya begitu? Kalau ada orang nanya, saya ini makhluk atau bukan, itu kira-kira orang waras atau nggak waras? Berarti setiap orang yang waras akan sadar dirinya adalah makhluk. Dari mana dia tahu makhluk? Tadinya saya nggak ada, terus jadi ada. Semua barang yang tadinya nggak ada, terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang bikin siapa? Yang bikin pasti Tuhan. Ini yang mutusin siapa? Akal. Nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu. Adapun datangnya Nabi, nah beda nih. Adapun datangnya Nabi itu memperkenalkan kepada kita namanya Tuhan yang bikin langit bumi adalah Allah.
Namanya Tuhan yang bikin semesta adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sampai 90. Itu namanya apa itu? Nama-nama Tuhan. Nama Allah, nama-nama yang baik bagi Allah, yang dengan nama-nama itu kita memohon kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Tawwab, ya Ghafurur Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu namanya Allah. Adapun untuk mengenal Allah, maka itu akal yang berpikir. Kalau mau tahu namanya Allah, harus lewat Nabi. Coba kamu kenalan sama orang, ketemu sama orang di kendaraan, bis atau di kereta. Ketika kamu jumpa sama orang, kamu pengen tahu namanya. Terus kamu pikir namanya siapa ya? Bisa nggak kira-kira? Ini kalau hidungnya pesek, matanya lebar, namanya Sugeng biasanya. Bisa begitu? Ya nggak bisa. Nama itu nggak bisa dipikir, harus dapat informasi. Orangnya yang punya nama ngomong, bro, nama gua Sidul, tahu nggak? Bukan Sugeng. Nah, Allah memperkenalkan namanya kepada kita, gitu. Lewat siapa? Allah mendatangkan para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus semua tiap-tiap nabi itu yang pertama memperkenalkan namanya Allah. Yang kedua membawa hukum syariat, mengatur mana yang wajib, mana sunnah, mana haram, mana makruh. Ini loh fungsinya. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa manusia diberikan akal itu untuk mikir menemukan Tuhan. Beda sama hewan. Hewan dikasih akal enggak? Enggak. Maka hewan enggak diperintah apa-apa. Lah manusia dikasih akal. Ketika manusia diberi akal, maka dia akan tahu Tuhannya. Ketika dia tahu Tuhannya, maka dia akan tanya, ya Allah, saya diciptakan ke dunia ini mau disuruh apa ya Allah? Oh, sholat, puasa, zakat, haji, hablum minan nas, hablum minallah. Ini perintahnya Allah. Ketika akalnya sadar sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Tapi kalau sudah akalnya nggak sadar, walaupun dia kaya raya, walaupun rumahnya bagus, jabatannya tinggi, mobilnya bagus, titelnya banyak, dia nggak kenal Allah, nggak kenal perintah Allah, maka dia namanya, kalau kiai nyebutnya dulu namanya gila swasta. Ya, jadi gila ada berapa? Ada dua, ada gila swasta, ada gila negeri. Gila negeri itu yang resmi telanjang di jalan, gobal gabel, kesono kemari, yang daun yang hijau-hijau itu daun dikira duit. Namanya apa itu? Jadi kalau ada orang nggak bisa membedakan sesuatu, mana yang duit, mana yang daun, maka namanya orang gila. Ambil daun, pergi ke warung, mau beli jajan, tolong beli nasi uduknya Pak. Yang punya warung juga, oh ya, daripada diorak-arik dagangan saya, nah ini ya Mas, sudah sana yang jauh ya. Dijualin gara-gara apa?
takut ngamuk. Ya, orang gila kan gampang ngamuk. Ya. Lah kalau ada orang nggak bisa bedain mana duit mana daun, namanya orang gila. Begitupun orang nggak bisa bedain mana Tuhan mana makhluk, namanya apa? Gila. Patung dianggap Tuhan. Makanya dulu waktu Nabi pertama datang, Lata, Uzza, Hubal, Manat, kata Nabi, ini bukan Tuhan, hancurkan semua. Maka ketika Nabi Fathul Makkah, Nabi setelah pindah dari kota Mekah ke Madinah, kembali ke kota Mekah, yang pertama dikerjakan menghancurkan semua patung-patung itu. Habisin. Kenapa? Ini bukan Tuhan. Dan Nabi mengajarkan orang akal-akalnya waras, mengenal mana Tuhan yang sebenarnya. Yesus manusia dianggap Tuhan. Waras enggak? Sama saja apa itu? Daun dianggap duit. Sama enggak? Manusia dianggap Tuhan. Nanti yang Tuhan dianggap manusia. Kalau ada orang gila kamu kasih duit, diapain? Dibuang, dianggap daun. Kalau kamu kasih kamu daun, disimpan, wah ini duit. Kayak kamu pernah lihat itu selebaran itu video yang ada di WhatsApp itu, di WA, sosial media, ada orang nemu duit segepok dikaretin. Begitu nemu diambil, karetnya diambil, uangnya dibuang. Itu waras nggak kira-kira? Itu begitu. Jadi kita harus hati-hati. Jangan dikira kamu yang sudah pakai peci, mesti waras. Belum tentu. Kalau kamu mau tahu diri kamu waras atau enggak, tes dulu. Pakainya apa? Ini wajib, mustahil, jaiz. Kalau kamu paham ini, maka kamu dikasih sertifikat waras gitu. Makanya saya pengen bikin sertifikat yang sudah ngaji ilmu tauhid, saya kasih sertifikat kayak vaksin itu loh, kartu sehat kan. Ini saya kasih kartu waras. Simpan di dompet, kamu tunjukkan, nih saya punya kartu ini. Oh berarti ngaji tauhid ini, waras ini orang. Kalau nggak punya kartu ini, diragukan kewarasannya gitu. Makanya kita kepingin agar semua yang menjadi jamaah Masjid Luar Batang pada ngaji ilmu tauhid. Nggak akan mungkin kamu jadi wali kayak Habib Hussein, keramat kayak Habib Hussein, kecuali kamu sudah ngaji ilmu ini. Karena orang-orang yang kayak Habib Hussein dapat kemuliaan, keagungan, derajat yang tinggi karena mengenal Allah. Kenalnya Allah bukan cuma namanya. Kenalnya Allah sampai apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Itu yang mengatakan akal. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, mana yang jaiz bagi Allah, itu harus ngaji. Kalau kamu cari di Quran, dalam hadis, kamu butuh waktu yang lama. Kamu harus jadi ahli Quran, harus jadi ahli hadis, harus ngerti bahasa Arab, ngerti mantek, ngerti balaghah, ngerti ma'ani, ngerti bayan, baru bisa kamu bongkar mana ayat Quran yang menunjukkan yang wajib bagi Allah, mana hadis yang menunjukkan yang wajib bagi Allah. Kehabisan umur kita. Nah, biar gampang bagaimana? Ulama membuat sebuah mata pelajaran. Namanya mata pelajaran ilmu tauhid. Agar apa? Agar kita bisa mengenal yang wajib bagi Allah,
yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah dengan mudah. Langsung dituntun. Wujud. Apa dalilnya kalau Allah wujud? Dalilnya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Apa dalilnya kalau Allah itu kidam enggak berawal? Wal awwalu wal akhiru. Apa dalilnya kalau Allah itu baqa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu persatu disusun dalilnya oleh ulama, mana yang menunjukkan persifatan Allah dan dalil dari tiap-tiap sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita kaji di masjid ini adalah kita ingin ngaji satu ilmu, yang ilmu ini menjadi pokok dasar agama. Pokok dasar agama bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan kamu pakai peci, pakai sarung sudah beragama, bukan. Pokok dasar agama mengenal Allah dan mengenal para rasul. Begitu. Maka dengan mengenal ini kamu akan dapat stempel saya orang yang iman kepada Allah dan saya orang yang iman kepada para rasul. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal Rasul dengan sifat-sifatnya. Makanya ini penting. Kalau kamu ditanya umpamanya, ditanya sama anak kamu, Pak, Allah itu di mana, Pak? Jawabnya apa kira-kira? Kamu ditanya sama anak kamu, Pak, Allah di mana, Pak? Jawabnya apa? Jangan nanya-nanya. Orang nggak ngerti sih, nggak bisa jawab, akhirnya dimarahi anaknya. Ini hati-hati. Makanya jangan sampai kita bodoh tentang ilmu ini, karena anak kita pasti akan bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus tahu sebagai orang tuanya. Kita ajarkan, nah, ini sifat Allah, ini sifat Rasul. Nah, biar mereka juga jadi orang yang iman kepada Allah, iman kepada para rasul. Kita masuk waktu Isya, kita dengar azan sebentar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Aula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Aula wala quwata. Hayya
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilati wal fadilah wa syarafa wa darajatil 'aliyah ar-rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal mal wal iyal bijahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan sebentar sambil menunggu yang pada sholat sunnah. Maka dengan mengetahui hukum akal yang isinya wajib, mustahil dan jaiz, maka kita diperintahkan mengenal sifat-sifat Allah. Maka kitab ini akan membahas nanti semua isinya sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Apa yang wajib bagi Allah? Ada berapa yang wajib bagi Allah? Ada berapa yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah? Maka akan diajari di sini. Oh, tiap orang Islam harus tahu Allah itu wajib punya sifat yang 20. Mustahilnya bagi Allah 20. Jaiznya bagi Allah 1. Yang wajib bagi para nabi ada 4. Yang mustahil bagi para nabi ada 4. Yang jaiz bagi para nabi ada 1. Maka jumlah seluruhnya 41 ditambah 9, jumlahnya 50. Maka ilmu ini sering disebut namanya aqaidul khamsin, akidah yang 50, yang menyangkut sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Maka ini menjadi pokok dasar pelajaran ahlu sunnah wal jamaah sejak pendahulu-pendahulu kita. Siapa panutannya? Ini pelajaran sejak zamannya Nabi Muhammad SAW. Diajarkan kepada para sahabatnya, diajarkan pula kepada tabi'in, kepada tabi'in. Maka ketika mereka merasa agama Islam semakin luas, maka perlu membuat satu mata pelajaran. Maka disusunlah kitab-kitab ini oleh para tabi'in, oleh para tabi'in, oleh para ulama-ulama setelahnya, yang kemudian disebarkan kitab itu ke seluruh dunia hingga menjadi pelajaran yang mudah untuk kita. Mau ngaji ilmu fikih, sudah ada panduannya. Mau ngaji ilmu tajwid, sudah ada panduannya. Mau ngaji ilmu tafsir, sudah ada panduannya. Mau ngaji ilmu tauhid, sudah ada panduannya. Inilah kemudahan yang diperoleh oleh kita karena mengikuti ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, coba kita ikut ulama-ulama Wahabi, orang-orang yang mengatakan semua harus pakai Quran dan hadis. Repot kita. Mau cari tentang apa yang wajib bagi Allah, harus langsung lihat Quran dan hadis. Mau tahu tajwid, harus lihat Quran hadis. Mau tahu tafsir, harus lihat Quran hadis. Sedangkan kita terkadang nggak paham Quran, nggak paham hadis. Terus bagaimana dong? Maka ulama sudah memudahkan. Jangan sok semuanya serba Quran dan
hadis. Ya kalau kamu paham. Nah, kalau nggak paham, maka ada tuntunan yang harus kita panuti, yang kita ikuti, dan itu memudahkan pelajaran kita. Ada pula yang mengatakan, masa sih Allah sifatnya cuma 20? Kan di Al-Quran disebutkan, dalam hadis disebutkan bahwa nama-namanya Allah ada 99. Kenapa sifat yang wajib kita tahu hanya 20? 99 itu adalah nama-nama Allah yang dikenalkan kepada kita oleh para nabi. Maka nama-nama itu kita hafalkan, bukan kita fikir. Adapun mengenal sifat-sifat Allah ini dengan berfikir, memutuskan mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Dalam Asmaul Husna ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam sifat 20 enggak ada Rahman Rahim. Berarti Allah enggak wajib Rahman, enggak wajib Rahim. Ini orang yang enggak waras begini. Rahman Rahim itu sifat apa? Ini akan kita kaji nanti satu persatu biar kamu tahu bahwa yang namanya Asmaul Husna itu isinya ada nama zatnya, ada nama sifatnya, dan ada nama perbuatannya. Menghidupkan, mematikan itu nama perbuatannya. Semuanya menginduk kepada sifat kudrat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat kuasa dan Dia kuasa menjadikan segala sesuatu, termasuk Rahman Rahim, Muhyi Mumit, masuk dalam kalimat sifat Ar-Rahman. Ini sekilas yang wajib kita pahami, dan kita memperkenalkan tentang pelajaran ilmu tauhid yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan untuk bisa hadir hingga kita bisa mengkaji bersama-sama di masjid yang mulia ini untuk bisa mempunyai akidah sesuai dengan akidahnya para pendahulu kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terpenting, kita berharap bahwa diri kita bisa sampai nanti mati dengan membawa iman Islam yang benar hingga bisa selamat dunia sampai nanti di akhirat bersama dengan para ulama, bersama dengan para sahabat, dan berkumpul bersama para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir pada perjumpaan yang akan datang pada malam Rabu yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بأننا اقتربنا أنا أسرفنا على لظى أشرفنا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي لوالدنا ربي ومولودينا والأهل والإخوان هلاني محبة جيرة أو صحبة آمين ربي اسمع منان منا ناظى بكل سولي ربي عليه أنت الحبي عدد قاسي صحبي بالبدء والتناهي
البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.